kalau misalkan mereka belum masuk ke channelnya gitu kan, nah otomatis kita tidak bisa nih, penonton itu tidak bisa mengklik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial. Nah, teman-teman YouTuber pemula, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube tutorial ini ya, teman-teman ya. Nah, di video kali ini aku mau berbagi buat teman-teman YouTuber pemula tentang bagaimana cara kita menambah subscriber di channel kita itu dengan cara yang tepat, dengan cara yang aman, dan tentunya gratis ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk membahas hal ini, saya membaginya dalam dua cara ya, teman-teman ya. Jadi, cara yang pertama yaitu cara yang kurang efektif. Nah, cara yang kurang efektif ya. Kemudian cara keduanya yaitu cara yang paling efektif. Nah, di sini saya akan membahas cara yang kurang efektif dulu nih. Cara yang kurang efektif itu yang bagaimana begitu kan. Nah, kadang kita sebagai YouTuber pemula ini ya teman-teman, kita tuh sering sekali membagikan link video, link channel kita itu ke akun-akun media sosial kita. Nah, hal ini bukan tidak efektif ya teman-teman ya, bukan hal yang tidak diperbolehkan. Ini YouTube pun juga menganjurkan kita untuk membagikan video kita ini ke media sosial. Tetapi teman-teman ya, kenapa di sini saya bilang kurang efektif ya? Terkadang kita membagikan link video kita ini ya teman-teman ya ke media sosial. Misalkanlah Facebook lah teman-teman ya. Misal di sini saya akan mencoba membagikan video saya ini di Facebook ya teman-teman ya. Saya akan salin link, kemudian saya coba bagikan di Facebook. Nah, misalkan saya bagikan di sini di Facebook ya teman-teman ya, atau saya akan bagikan coba di grup Facebook saja ya teman-teman ya, di grup Facebook seperti ini. Oke, misalkan saya akan coba postingkan ya teman-teman ya, saya akan bagikan link ini ke YouTube ya, ke grup YouTube di Facebook. Kita tunggu. Nah, ini kan akan terposting nih teman-teman ya. Nah, kemudian kita kan di sini tujuannya adalah untuk menarik perhatian dari para anggota grup ini, menarik minat untuk menonton dari para anggota grup ini. Nah, di sini kan rata-rata ya teman-teman ya, para YouTuber yang memposting videonya di sini itu rata-rata tidak mendapatkan respon yang baik ya teman-teman ya. Jangankan mendapatkan penonton dari link yang dibagikan ke media sosial ini, ke Facebook ini gitu kan, bahkan mendapat like saja pun itu tidak ada seperti itu ya. Nah, kan bisa teman-teman lihat sendiri ya teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan penonton dari sini sedangkan orang yang melihat, yang like secara postingan kita saja itu tidak ada ya teman-teman ya. Jadi kenapa di sini saya bilang kurang efektifnya ya teman-teman ya. Jadi begitu kita mengklik saja, misalkan ada yang tertarik untuk mengklik video ini, nanti Facebook akan mengarahkan kita ke browser seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk ke browser ini itu biasanya teman-teman membutuhkan waktu. Belum lagi nanti teman-teman kita yang sinyalnya lambat seperti ini gitu kan, itu akan memakan waktu lagi untuk membuka video ini. Kemudian lagi teman-teman ya, saat penonton ya yang menonton video ini, yang hasil kita membagikan link di Facebook ataupun di media sosial lainnya teman-teman ya, nah itu kebanyakan itu para penonton tersebut mereka bukan YouTuber, atau bahkan mereka belum masuk ataupun login ke channel YouTube-nya gitu kan. Mereka hanya aktif di akun Gmail-nya saja, mereka tidak aktif pada akun channelnya begitu kan, akun channel YouTube-nya seperti itu ya. Nah, seperti ini teman-teman, bisa kita lihat ya. Nah, di situ nanti akan menyulitkan para penonton kita nantinya, karena belum lagi pengaruh dari sinyal seperti itu ya. Nah, karena nanti kalau misalkan mereka belum masuk ke channelnya gitu kan, nah otomatis kita tidak bisa nih, penonton itu tidak bisa mengklik like, mengklik subscribe, ataupun bahkan mengklik komentar ya, memberikan komentar pada video kita ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sekalipun mereka sudah masuk ke channelnya, ya mereka hanya sekedar
men-like, men-subscribe saja. Mereka tidak akan menonton video kita itu secara berkelanjutan. Ya, itu bisa dipastikan teman-teman ya. Mereka hanya menemukan channel kita ini sekilas saja seperti itu ya. Mereka tidak membutuhkan sebenarnya video yang link yang kita bagikan ini. Nah, jadi ini kenapa alasan saya bilang ini kurang efektif ya teman-teman ya. Karena banyak pengaruh yang bisa membuat penonton itu nantinya akan nggak perlu nih ditonton gitu kan, apalagi pengaruh sinyal. Nah, kemudian dengan cara kita melakukan sub for sub misalkan lah teman-teman ya. Nah, kenapa sub for sub itu kurang efektif? Saya bilang ya teman-teman ya. Nah, sub for sub ini kalau YouTube juga sudah menyarankan tidak untuk melakukan sub for sub itu teman-teman ya. Tetapi ya kalau menurut saya itu sah-sah saja teman-teman untuk melakukannya. Nah, hanya saja ini masih kurang efektif ya teman-teman ya. Kenapa kurang efektifnya? Karena itu akan membutuhkan waktu buat kita sebagai YouTubernya. Kita membutuhkan waktu untuk masuk ke channelnya, kemudian kita harus mensubscribe, kemudian kita harus menyiapkan bukti bahwa kita sudah melakukan subscribe ke channel tersebut. Nah, setelah itu kita menunggu lagi nih, menunggu subscribe balik, menunggu bukti mereka sudah subscribe balik ke channel kita. Nah, jadi itu akan memakan waktu ya teman-teman ya. Saya rasa itu kalau misalkan teman-teman YouTuber yang memang betul-betul kerjaannya hanya menunggu subscribe dan hanya memberikan subscribe seperti itu ya, mungkin mereka akan bisa ya menggunakan waktu untuk mengerjakan itu. Tetapi jika teman-teman yang memang membuat YouTube, fokusnya YouTube, tidak punya waktu untuk subscribe ke channel orang ataupun yang lain sebagainya, nah itu akan merasa berat ya teman-teman untuk melakukan itu. Makanya di sini kenapa pentingnya kita itu harus mendapatkan subscriber itu dengan cara yang efektifnya saja ya teman-temannya. Nah, jadi kalau tadi saya memberikan contoh yang kurang efektif, nah sekarang kita masuk ke contoh yang efektifnya teman-teman. Nah, jadi bagaimana sih cara yang efektif tersebut? Nah, cara yang paling efektifnya yaitu dengan kita memanfaatkan ya fitur yang sudah ada di YouTube ini sendiri. Nah, sebenarnya kan YouTube sudah mempermudah ya teman-teman ya untuk kita sebagai YouTuber pemula ataupun untuk kita sebagai YouTuber ya umumnya ya teman-teman ya. YouTube sudah memberikan kemudahan buat kita untuk bisa mendapatkan, untuk bisa memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh YouTube tersebut. Dengan cara bagaimana? Di sini kan YouTube kan sudah memberikan fitur short ya teman-teman ya. Nah, short ini difungsikan YouTube itu untuk mendapatkan subscriber. Nah, kemudian selain short juga kita bisa membuat postingan di tab komunitas. Tab komunitas ini kan juga bisa membantu kita untuk mendapatkan subscriber, mendapatkan penonton. Nah, selain itu kita bisa memanfaatkan juga video yang berdurasi panjang di channel kita. Nah, dengan kita membuat video yang berdurasi panjang, video yang di atas 10 menit, nah otomatis jika penonton menonton video kita itu sampai habis ya, anggaplah 1000 penonton yang menonton video kita itu sampai habis ya dalam durasi 10 menit, berarti kita sudah dapat 10 menit dikali 1000 ya kan, artinya sudah 10.000 menit tuh. Kalau dikalikan jam sudah berapa ratus jam itu kan teman-teman ya, sudah berapa jam yang sudah kita dapat. Nah, itu untuk 1000 penonton saja yang menonton video kita tersebut dalam durasi 10 menit. Nah, makanya itu teman-teman ya, kita perlu membuat video yang durasi panjang, video yang membuat penonton itu tertarik untuk menonton video kita seperti ya. Nah, kemudian untuk mencari sisi subscribernya kita bisa memanfaatkan short. Nah, saat ini kan YouTube sudah mempermudah lagi nih. Kita bisa mengambil sampel dari video yang sudah ada di channel kita ini, ya kan? Nah, jadi kita bisa mengambil potongan, mengambil sampel dari video ini misalkan untuk kita jadikan video short kita. Nah, kemudian nanti setelah kita mengambil sampel dari video ini, nantinya YouTube akan memberikan link ya pada tampilan short tersebut, mengarahkan penonton itu nanti untuk menonton video dalam durasi panjangnya seperti ini yang ada di channel kita. Nah, jadi di sini kita tinggal memilih saja nih apakah kita ingin mengambil short beserta
videonya, atau kita hanya sekedar untuk mengambil suaranya saja, seperti itu teman-teman ya. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur ini. Nah, ini adalah cara yang efektif tadi, cara yang paling efektif ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memanfaatkan orang-orang yang memang sudah berada di YouTube ini sendiri. Nah, jadi dengan ini akan membuat mereka itu dengan cepat langsung masuk ke channel kita, langsung berinteraksi ke channel kita. Nah, selain itu juga keuntungannya kita bisa membentuk algoritma channel kita itu dengan baik karena adanya interaksi akun-akun ataupun channel-channel yang aktif di sini gitu kan teman-teman ya, yang berinteraksi dengan channel kita. Apalagi itu channel-channel yang memberikan komentar, yang memberikan like, kemudian mereka yang melakukan subscribe secara ikhlas ke channel kita tersebut. Nah, itulah yang akan membentuk algoritma di channel kita itu bekerja dengan baik. Nah, jadi dari kedua cara tersebut, dari cara yang kurang efektif dan cara yang paling efektif, ini keduanya sama-sama masih tetap berguna ya teman-teman ya. Masih tetap bisa kita lakukan untuk mendapatkan subscriber ataupun penonton dengan cara kita membagikan link kita. Tentu itu bisa kita lakukan gitu kan, dan itu bisa juga membantu kita gitu kan. Nah, tetapi hanya saja itu saya nilai itu kurang efektif saja teman-teman. Nah, mungkin itu saja pembahasan saya di video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon dukungannya untuk memberikan like dan komen teman-teman, dan juga subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari tutorial. Terima kasih.